Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Saur, kalau rektor itu harus diimpor, pertanyaannya adalah apakah kemudian dengan mengganti rektor-rektor yang ada sekarang dengan orang dari luar, itu akan menjadi obat mujarab untuk kemudian katakanlah mengangkat 3 universitas tadi saja, perguruan tinggi negeri tadi, masuk di dalam 100 besar misalnya. Apa bisa begitu, Bang? Ya, dalam mungkin 7 tahun itu bisa tercapai. Dalam 7 tahun? Iya, kalau belajar dari pengalaman Nanyang Technological University. Singapura? Iya. Jadi seorang Bertil Anderson adalah guru besar ilmu kimia dari Stockholm University. Swedia? Iya, dan ketua komite nasional Nobel untuk kimia. Pernah menjadi dekan Fakultas Ilmu Kimia di Stockholm. Oh. Lalu masuk sebagai provos dulu dia di NTU. Provos itu apa, Bang? Ya, semacam wakil rektor. Oh, oke. Ya, yang terutama dia bertugas khusus mensupervisi dan mengembangkan kurikulum, pengajaran dan riset. Itu dia dari 2007 sampai 2011. Jadi 4 tahun. Oke. Habis itu dia menjadi rektor 6 tahun 6 bulan. Sekarang peringkatnya adalah peringkat ke-12 di dunia. Untuk NTU? Iya, dan sekarang pengganti dia itu adalah Subra Suresh, ya, seorang doktor engineer dan mantan dekan dari School of Engineer di MIT, Amerika? ya, Massachusetts. Dan Presiden Barack Obama itu mengangkat dia menjadi Direktur National Science Foundation. Oh. Bayangin. Di Amerika Serikat. Di Amerika. Dia adalah orang kelahiran Asia pertama yang menjadi dekan di MIT dan orang kelahiran Asia pertama yang menjadi Direktur National Science Foundation. Jadi yang diangkat oleh Presiden. Orang-orang ini orang-orang berkualitas internasional begitu? Jadi ada paling tidak ada 3 hal. Pertama, dia adalah orang yang memiliki reputasi hebat di dunia ilmu. Oke. Ya. Yang kedua, dia adalah orang yang memiliki kepemimpinan di dunia akademik. Ya, dan yang ketiga, memang memiliki visi membawa ilmu dan universitas itu ke masa depan seperti apa. NTU itu ada di posisi sekarang dari tahun berapa, Bang? Dia 81 dia menjadi NTU. Oke. Ya. Presiden dia yang pertama atau rektor pertama orang Singapura. Iya. Kemudian yang kedua juga orang Singapura. Tapi yang ketiga masuklah Bertil Anderson tadi, si orang Swedia itu. Jadi dia 6 tahun tambah 4 tahun, hampir 11 tahun dia, 6 tahun 6 bulan. Hampir 11 tahun. Pertama kali berdiri itu tentunya belum di dalam 100 besar dunia. Iya, belum? tentu. Jadi sekarang dia disebut sebagai universitas berbasis riset yang tercepat di dunia pertumbuhannya. Oh. Jadi bukan mustahil. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyeleksinya. Iya. Jadi contoh Nanyang Technological University itu adalah contoh yang sangat istimewa karena yang dipilih rektor itu memang berreputasi dunia. Oke. Jadi bukan sekedar ada rektor dari Korea. Tapi pertanyaannya begini, Bang. Apakah seorang rektor sendiri bisa membuat perubahan untuk kampus ya? Karena kan kalau kita melihat, apalagi contoh tadi Bang Saur katakan UGM misalnya, itu kan kampus yang sangat besar, ribuan, puluhan ribu mungkin mahasiswanya, dosen-dosennya begitu banyak, ilmunya juga begitu beragam, guru besarnya juga banyak, Bang. Yang kemudian kalau kamu didatangkan rektor dari luar, mungkin akan tersinggung egonya, mungkin juga akan ada resistensi, karena merasa, loh, kami ini juga punya kemampuan loh, kemampuan untuk 3 bidang yang tadi Bang Saur katakan. Nah itu, kalau seperti itu bagaimana? Tentu saja punya kemampuan. Pertanyaannya adalah apakah dia setingkat dunia? Oh. Kan kalau kita, gini loh, apakah kita mau membawa universitas itu pada tingkat 100 di level internasional, atau kita mau menjadi bagian dari katakan 15 besar dunia? Oh, itu kan jauh sekali. Beda ya, beda sekali. Ya kan? Nah, apakah bisa seorang rektor itu membuat perubahan yang besar? Ya tadi kita sempat senggol. Seorang Jokowi presiden itu membuat perubahan besar di bidang infrastruktur. Oh iya. Jadi besar peranan kepemimpinan. Iya. Tapi yang kedua adalah Nanyang Technological University itu kan memang di backup oleh negara untuk melakukan perubahan itu. Full support. Full support. Dan sekarang
rektor asing mengimpor rektor asing itu juga datang dari pemerintah. Yeah. Jadi kenapa tidak dipilih 1-2 sebagai sebuah model? Tapi syaratnya harus sangat ketat, sangat keras. Dan ketika orang itu terpilih menjadi rektor, semua kita bilang, oh iya, pantas dia. Nah ketika seorang Bertil Anderson dipilih, Yeah. ya di NTU, juga seperti seorang Subra Sure sekarang dipilih, kita membacanya ya pantas. Sistem kita apa bisa mensupport seperti tadi para rektor Ya, tentu. impor di NTU itu, Bang? Iya, sistem kita tentu tidak dapat mensupport sepenuhnya, makanya juga harus ada perubahan. Kan ini kan ada sesuatu yang sangat baru, yang tentu akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Apa tidak ada orang kita yang standing itu? Tidakkah itu mengganggu nasionalisme kita? Iya. Tapi kan orang lain juga bisa bilang, kenapa pula terganggu dengan chauvinisme, dengan xenofobia, kayak apa kayak namanya? Fobia terhadap asing. Iya, kenapa mesti dengan kita punya ketakutan juga yang seperti itu? Itu kan juga tesis antitesisnya kan bekerja. Kalau nanti misalnya wacana ini dieksekusi, dilaksanakan, bagaimana kita memastikan bahwa orang asing yang menjadi rektor ini, yang kita impor ini, memang orang yang berkualitas? Karena sering kejadian, Bang Saur, hanya gara-gara dia orang asing, katanya konon orang Indonesia ini masih punya mental inlander begitu, lalu diimpor dan ternyata tidak lebih baik daripada orang lokal sendiri, Bang. Ya, kita salah pilih. Kalau kita membaca atau membuka majalah di Ekonomis, itu selalu terdapat dicari dekan, dicari guru besar di bidang ini, dan ada syarat-syaratnya, dan disebutkan gajinya. Jadi di dunia internasional mencari dekan, mencari rektor itu adalah soal biasa. Jadi kalau kita mau intelektualisme itu terbuka, maka duluanlah itu harus berada di universitas. Boro-boro kita hadapkan dari publik seluas-luasnya, tapi duluanlah di universitas. Adanya keterbukaan kepada pikiran-pikiran besar dan orang-orang besar. Wacana yang bagus ini mungkin tidak akan berhasil baik kalau kemudian tidak dimatangkan. Masalahnya sering kejadian terkait dengan pendidikan, wacana yang belum matang, contohnya 5-day school dulu, Bang, disampaikan, kemudian akhirnya banyak dikecam, banyak ditentang, dan akhirnya batal. Ini bagaimana kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Bang Saur. Kita coba mendengarkan pendapat dari masyarakat ya. Kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Surakarta, Jawa Tengah. Ada Pak Bambang. Pak Bambang, selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi bangsa Indonesia. Selamat pagi, Pak Bambang. Silakan, Pak, pendapat Anda, Pak. Begini, terkait dengan mengimpor rektor. Ini saya rasa merupakan ide yang cemerlang dan cerdas dalam rangka untuk meningkatkan kualitas universitas maupun perguruan tinggi di Indonesia di mata internasional. Kenapa baru sekarang? Pertanyaannya itu. Padahal kita berpuluh-puluh tahun universitas dan perguruan tinggi Indonesia itu berada dan selalu berada di tingkat di urutan 200-an maupun puluhan. Kita tidak pernah menyentuh dalam urutan belasan. Nah, ini saya rasa di era Presiden Jokowi ini luar biasa. Ini menteri juga ditarget untuk menyukseskan kaitannya dengan peningkatan ranking kualitas universitas di internasional. Jadi begini, Mas, ini saya rasa ini nanti tidak hanya rektor saja yang akan diimpor, kemungkinan juga diikuti tenaga ahli yang lain. Saya rasa kalau rektor saja tidak mungkin. Nah, kita melihat, Mas, sebenarnya di Indonesia ini kan sumber daya manusianya kan luar biasa ya. Nah, kemudian terkait itu juga senioritas dosen-dosen juga luar biasa. Nah, kenapa sampai sekarang ini kok kita hanya bertengger di ratusan rankingnya di tingkat dunia? Kan itu pertanyaannya. Sehingga saya optimis ketika ada impor rektor ini akan mampu meningkatkan kualitas perguruan tinggi kita di mata internasional. Ini saya sangat optimis kalau ada konsep atau visi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Bambang ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bang Saur dan Bang Leonas.
Selamat pagi. Silakan Pak Iwan. 43 tahun saya mengajar di perguruan tinggi negeri dan swasta. Baru sekarang mendengar hal yang aneh seperti ini. Aneh tapi nyata. Ada Anehnya impor kenapa, Pak? rektor. Oh. Iya. Nah, apakah memang rektor kita sedang dalam keadaan krisis? Tidak ada orang yang mampu bersikap internasional. Faktual menunjukkan bahwa ada perguruan tinggi kita, walaupun tidak banyak, memang itu yang levelnya sudah internasional. Kalau mau ranking, itu apa harus rektornya diganti dan diimpor dari luar? Nah, itu yang jadi masalah. Sedangkan kita ada masalah berat yang kaitannya dengan perguruan tinggi negeri dan swasta. Itu persoalan, ada swasta yang abal-abal perguruan tinggi. Seperti itu harus diperhatikan juga. Sedangkan infrastruktur yang berkenaan dengan perguruan tinggi itu menjadi masalah itu. Pak Iwan, Jadi kalau kita- kemudian rektor ini diimpor ya Pak, manfaat dan mudaratnya itu seperti apa kalau menurut Anda Pak? saya lalu cuma mengatakan bahwa apa harus begitu rektor dari Apa luar harus negeri, begitu? jangan kita punya tenaga lulusan kita dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu pun perlu diperhatikan. Selama ini kan tidak dimanfaatkan sehingga mereka ada di luar. Dan kalau itu mungkin masuk di Indonesia jadi calon rektor internasional bisa itu. Jadi ini pemerintah harus memperhatikan itu, negeri swasta lalu alumnus dari luar negeri yang tidak dimanfaatkan di Indonesia. Sebab itu butuh waktu dan proses sehingga prestasi dapat diandalkan, kan begitu. Jadi tidak harus impor dari luar negeri. Jadi perbaiki sistem pendidikan kita khususnya untuk perguruan tinggi. Penelitian saja di Indonesia itu hanya 1%. Coba itu, bagaimana mungkin kita akan maju? Lalu bagaimana hubungannya dengan tridharma perguruan tinggi kaitannya dengan otonomi daerah? Sebab daerah membutuhkan kemampuan penelitian perguruan tinggi. Nah, saya kira itulah yang jadi masalah kita itu. Pak Iwan, benahi dulu di dalam lah. Pak Iwan omong-omong siap jadi rektor nih Pak kalau kemudian tidak usah impor rektor Pak. Saya sudah pensiun Pak. Sudah pensiun. Baik. Sudah pensiun. Jadi terima kasih. Potensial sudah kurang. Saya kira begitu. Baik. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Saur, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi. Silakan Pak Wacana Edward. yang ditimbulkan untuk mengimpor rektor, saya pikir cuma strategi Jokowi untuk memacu rektor-rektor yang ada. Kenapa? Tidak paralel antara anggaran pendidikan dengan kualitas gitu loh. Anggaran pendidikan kita sudah 20%. Kenapa tidak paralel? Mungkin dikhawatirkan, mudah-mudahan saya salah. Jangan jabatan-jabatan rektor itu seperti yang terjadi di Departemen Agama, pakai duit semua, jadi bukan yang berkualitas. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan, saya mudah-mudahan saya salah. Jadi cuma karena berkuantitas duitnya yang kuantitasnya banyak gitu loh Pak. Nah kita harapkan ini jadi pemicu, jangan baper, rektor-rektor jangan baper. Tolong introspeksi diri, kenapa Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia yang sudah terkenal dengan begitu, seperti yang disampaikan, sumber daya manusia Indonesia itu luar biasa. Di luar negeri itu dipakai kok. Peneliti di Jepang yang menciptakan pesawat yang kapal selam yang tercanggih itu orang Indonesia. Nah kenapa ini sampai tidak? Nah ini yang kita pertanyakan. Kalau menurut Anda ini adalah strategi Pak Jokowi untuk memacu rektor-rektor, ini wacana mengimpor rektor ini akan benar-benar dilaksanakan atau memang hanya mengganggu-ganggu saja begitu Pak Edward? Saya pikir ini karena perasaan Jokowi kecewa dengan kondisi pendidikan yang sekian tahun ini kok nggak ningkat-ningkat. Masa Indonesia dengan jumlah penduduk yang 300 juta, punya universitas yang sudah sekian tahun, cuma di peringkat ratusan gitu kan. Di bawah setengah. Nah ini perlu, ya cobalah introspeksi diri. Kenapa begini? Ada apa? Nah, jangan-jangan itu tadi saya bilang, yang duduk di sana bukan orang yang capable atau orang yang punya kapasitas. Nah ini yang perlu diteliti. Makasih. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak. Menarik nih Bang Saur, karena Pak Ikhwan tidak setuju kalau rektor diimpor. Sementara tadi Pak Bambang bilang ini ide yang baik. Pak Edward mengatakan ini jangan-jangan hanya strategi saja untuk ganggu-ganggu dari Jokowi, karena juga mempertanyakan kenapa anggaran sudah 20% pendidikan tapi tidak berbanding lurus dengan peringkat perguruan tinggi. Bagaimana Bang? Ya, kalau dibilang ganggu-ganggu rasanya terlalu serius ya. Tidak mungkin lah hanya ganggu-ganggu begitu ya. Terlalu serius. Tapi saya lebih melihatnya bahwa ini sepertinya harusnya serius. Benar-benar dibawa. Jadi 1-2 universitas itu menjadi sebuah model. Oh, percontohan. Ya, jadi kan model dia.
Tapi ya tadi syaratnya memang dicari rektor yang memang bertaraf dunia, ya, tidak sekedar orang asing. Iya, iya. Nah, kalau cuma ganggu-ganggu tentu ada bagusnya, ya. Tapi kita sudah sering lihat ya, dicentil-centil, dijewer-jewer itu kan tidak membawa perubahan. Tidak mempan ya. Nggak mempan ya. Karena rektor kita juga kan kayak dekan juga kan terlalu banyak juga dibebani oleh urusan rutin administrasi. Oh. Sehingga terlilit ya, dia tidak keluar dari dunia kedekanan itu. Padahal seharusnya lebih banyak ke fungsi yang mana, Bang? Ya, saya kira visi seorang pemimpin di Oh. dunia akademi. Bukankah dia memiliki wakil dekan bidang akademi? Bukankah dia punya wakil dekan bidang kemahasiswaan, wakil dekan bidang finance administrasi? Harusnya memang di level pemimpin. Nah, karena itu tadi sudah kita bilang kan, mencari seorang yang sangat bereputasi di dunia ilmu, tetapi juga memiliki kepemimpinan dan punya visi bahwa ke depan termasuk riset. Dan itu yang mestinya kita punya. Kalau tadi kata Pak Ikhwan ya, kalau tidak salah, ada banyak juga orang Indonesia yang berprestasi di luar negeri, baik dalam keilmuannya ataupun praktisnya. Apa tidak bisa orang-orang yang kalau kita boleh katakan diaspora ini kita panggil pulang dan memperbaiki perguruan tinggi di Indonesia? Ya kalau mereka mau pulang bagus, kalau mereka memang memenuhi persyaratan yang kita inginkan untuk membawa universitas ini di level dunia, ya kenapa tidak? Bisa juga. Ya ada contoh tuh Pak Harto bawa Pak Habibie. Oh iya. Itu kan ada contoh. Iya. Kan? Bahwa banyak orang-orang Indonesia yang setelah itu industri pesawat terbang itu menurun, ya, bahkan pernah seperti bangkrut. Kan banyak orang-orang yang dulu dikirim ke luar negeri itu tetap kemudian setelah krisis tetap tinggal di sana. Tapi apakah mereka dengan kualitas yang tinggi di dunianya itu juga memiliki kemampuan sebagai seorang yang bisa memimpin universitas ke masa depan di level dunia? Sering terjadi itu beda hal begitu ya Bang ya? Ya contoh yang paling sederhana begini. Seorang guru matematik atau seorang guru bahasa Inggris yang hebat atau guru apapun tidak berarti bisa menjadi kepala sekolah yang hebat. Dua kan hal yang berbeda. Kan? Makanya yang diperlukan tiga hal. Bukan saja dia punya reputasi yang hebat di dunia ilmu, tetapi juga dia memiliki leadership. Dan ketiga itu dia memang punya visi membawa universitas itu, terutama yang berbasis riset, itu ke masa depan di level dunia. Jadi kalau itu terjadi, bukan kita yang pergi sekolah keluar, orang lain datang sekolah ke sini. Kalau bicara mengeksekusi rencana ini Bang Saur, apakah memang bisa langsung serta-merta kita impor rektor dari luar atau diberikan waktu kesempatan dulu untuk para rektor dalam negeri untuk meningkatkan kemampuannya, katakanlah diberikan 1 tahun, kalau ternyata peringkat perguruan tingginya meningkat signifikan, ya sudah kita tidak usah impor rektor, bagaimana Bang? Ya memang kan ada satu, apakah kita akan mengambil kebijakan adaptif? Ya, apakah kita mengambil kebijakan yang memang progresif? Kan ini kan pilihan-pilihan yang tidak selalu mudah di dalam pengambilan keputusan kepublikan. Iya, pasti ada risiko. Ya ada resistensi, sudah pasti. Ya kan, tapi kenapa tidak berani memulai dengan sebuah contoh? Kan ini kan bahwa itu diperlukan persiapan, diperlukan sejumlah perubahan-perubahan, karena tidak mudah juga itu menggajinya. Pasti ada ngomongnya kan begitu. Pasti mahal. Sama saja, kita mau pindahkan ibu kota, emang ada anggarannya. Lah sama aja, memang bikin kereta api ada anggarannya. Jadi semua itu terkurung kan. Nah, mestinya kalau mau melompat ke level dunia itu, memang mesti ada perubahan-perubahan, termasuk perubahan kepemimpinan di universitas. Jadi ya ada contoh, ya tadi kita sudah bahas tentang Nanyang Technological University. Jadi bahwasanya perlu dulu dikasih waktu, udah kan selalu begitu bahasa kita. Pasti minta waktu ya. Kasih dong waktu, kasih dong kesempatan. Sudah dikasih, sering tidak berubah juga ternyata. Ya dan kita tertenggelam oleh waktu.
Iya kan? Karena orang lain itu sudah bekerja dengan eksponensial. Oke. Ya, toh? Sementara kita masih deret hitung biasa. Masih dari hitung biasa. Oke. Semoga kita berani mengambil resiko itu karena sekali lagi memang tujuannya untuk memperbaiki perguruan tinggi di Indonesia ya. Bang Saur, terima kasih Bang sudah hadir di sini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, praktik rektor asing memimpin perguruan tinggi negeri di suatu negara lumrah dilakukan di luar negeri. Kita mengapresiasi Menteri Nasir yang sudah melangkah jauh dengan beberapa perbaikan peraturan yang diperlukan untuk mengundang rektor luar negeri dan dosen luar negeri untuk memimpin, mengajar, dan berkolaborasi di Indonesia. Tetapi, rektor asing jangan asal comot. Pemerintah harus tentukan kriteria rektor asing agar yang punya reputasi dan pengalaman saja yang bisa membawa perguruan tinggi Indonesia masuk 100 besar dunia. Semoga itu yang terjadi. Saya Leonard Samosir. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.